Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali pada malam hari ini kita akan membahas tentang kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-11. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, segala keselamatan, segala pelindungan, pimpinan Roh Kudus ada sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu butuh anugerah Tuhan untuk dapat memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Kami butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat memampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Karena kami pada dasarnya Tuhan ingin selalu hidup dalam pertobatan, ingin selalu membereskan hidup kami, memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu kami. Kami mau hidup Tuhan berkenan di hadapan-Mu, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bagi kami Tuhan yang mau Tuhan memahami Tuhan kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion, karena ini adalah ruang Maha Kudus. Kami mau Tuhan berdapat bagian dalam ruang Maha Kudus di bumi ini Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi ini untuk ruang Maha Kudus bagian kami, seperti juga nanti di surga pada waktu kedatangan Tuhan. Kami mau Tuhan jadilah pada kami Tuhan menurut perkataan firman-Mu Tuhan, biarlah kami Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang mau hidup taat kepada-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, sucikan kami dengan darah dan darah Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus mengurapi setiap kami dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, urapan baru dari Tuhan, dan Roh Kudus memberikan rema kepada kami Tuhan mengenai renungan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membahas tentang kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-11, yaitu kita tidak boleh menerima suap. Kita tidak boleh menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Kita tidak boleh menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ya. Jadi kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion ini, kita tidak boleh menerima suap ya untuk melawan orang yang tak bersalah. Kita ada 4 ayat di sini. Kita baca yang pertama dulu, Keluaran 23 ayat 8. Keluaran 23 ayat 8. Jadi kita nggak boleh menerima suap ya. Harus diingat. Keluaran 23 ayat 8, demikian firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Nah, kenapa suap nggak boleh terima? Memutarbalikan mata orang-orang yang melihat dan apa tuh tadi? Membalikan perkara orang-orang yang benar. Tuh. Jadi suap itu mengerikan, bisa membuat mata orang jadi buta. Buta, ya. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Padahal orang punya mata normal tapi jadi buta, ya, bisa juga memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Oh, jadi kalau misalnya perkara yang benar-benar tadinya harus dihukum jadi bebas hukum, ya. Itu suap, nggak boleh suap, karena suap itu firman Tuhan yang larang ya. Alkitab yang mengatakan kita harus nggak boleh menerima suap. Karena suap itu bisa membutakan mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang benar. Kasihan orang-orang benar nanti jadi salah, orang salah jadi benar. Tapi kita punya Allah yang adil ya, pasti keadilan Tuhan akan membela. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pembela kita ya, advokat, pengacara pembela kita ya, dan dia adil ya. Yang kedua ayatnya ya, mengenai kita tidak boleh menerima suap ya untuk melawan orang-orang yang tak bersalah. Ulangan 16 ayat 19. Ulangan 16 ayat 19. Ini firman Tuhan tentang suap sekarang ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan mau terima suap ya. Kalaupun Bapak Ibu korban akibat suap, berdoa supaya Bapak Ibu minta pembelaan dari Tuhan Yesus ya. Ulangan 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap tuh. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Tuh.
Orang bijaksana aja bisa buta lu. Orang bijaksana. Orang bijaksana tuh gara-gara suap bisa buta. Dan perkataan orang-orang benar bisa diputar balik loh. Tadi ngomongnya misalnya yang benar dibikin salah. Ya. Jadi suap itu mengerikan. Bisa membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Ya, ayat yang selanjutnya ya, kita buka di Ulangan 27 ayat 25. Ulangan 27 ayat 25. Ulangan 27 ayat 25. Nah, Ulangan 27 ayat 25. Ya, saya bacakan. Terkutuklah orang yang menerima suap tuh. Orang yang menerima suap tuh terkutuk. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Tuh. Orang yang menerima suap itu terkutuk. Saya ulangi, orang yang menerima suap itu terkutuk. Ada firman Tuhannya di Ulangan 27 ayat 25. Aja mau terima suap. Nih yang terakhir ya. Amsal 17 ayat 23. Kita nih nggak usah terima suap ya. Amsal 17 ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Tuh. Orang fasik tuh suka menerima suap. Jadi kalau dibilang orang fasik, gimana sih ciri-ciri orang fasik? Ya salah satunya menerima suap. Kita jangan mau diterima suap, dosa karena melanggar hukum-hukum tuh Tuhan. Karena di Ruang Maha Kudus itu adalah kita harus menjunjung tinggi hukum-hukum Tuhan. Ada amin, haleluya. Ya, jadi intinya jangan terima suap deh. Apapun kembalikan. Ya, kalau sudah ada di situ jangan terima. Kalau bisa jangan terima, ya. Jangan sempat terima. Jangan ada orang nitip-nitip gitu, terima, saat langsung terima, kembalikan kalau ada orang begitu ya. Karena suap itu berdosa, melanggar hukum-hukum firman Tuhan ya. Ya, nanti Bapak Ibu kalau mau menyaksikan program ini lagi bisa di subscribe ya, Andi Arlen Channel ya. Dan bagikan kepada orang-orang. Karena ini penting, banyak orang sekarang mau menerimanya suap untuk memutarbalikkan kebenaran, keadilan. Ya. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik-baik kami. Terima kasih atas firman-Mu, ajarkan kami tidak menerima suap karena itu berdosa, melanggar hukum-hukum Tuhan di firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan hidup jujur, tidak menerima suap, dan tidak menyuap. Ya Bapa, tolong kami Tuhan, supaya kami ingat firman Tuhan, supaya kami tidak menerima suap dan tidak menyuap. Kami mau beristirahat malam, berkati kami dalam tidur malam kami, berikan kami tidur yang nyenyak, bangun kami besok pagi jam 4 atau jam 5 untuk melakukan saat teduh Tuhan, untuk memanjatkan doa dan puji-pujian baca firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami, kalau segala roh kematian mendadak, roh penyakit apapun, serangan jantung, serangan gagal napas, pendarahan otak, pendarahan dari tulang kaki dimanapun, kami tolong ke akut abdomen, hancur kuasai dengan darah Yesus Tuhan. Kami tolak juga roh virus COVID-19 dipatahkan kuasa dengan nama Yesus Tuhan. Panggil rumah kami dengan api Roh Kudus, tubuh jiwa kami mohon anugerah Tuhan untuk hadirat-Mu yang Maha Kudus memenuhi setiap rumah, Bapak Ibu yang menyaksikan program ini dan juga hamba-Mu, dan dikuduskan dengan kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukurnya bagi-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali. Amin. Ya, jadi saksikan besok lagi kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ke-12 ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.